Kalau kita ngomongin Zune, pasti selalu Toho yang muncul di pikiran kalian. Tapi kalau kita nggak bahas Danmaku dan Toho untuk hari ini, kira-kira game apa sih yang berhubungan dengan Zune selain Toho? Bagi yang belum tahu, sebelumnya Zune bekerja di perusahaan game Taito. Dan tentu saja ada beberapa game yang dia ikut buat di sana. Misalnya seperti Gravity Kingdom, yang bahkan ada Reimu di dalam game tersebut. Tapi karena kita di tahun 2026, di mana Gen Z lebih suka game hack and slash, seperti Genshin, Wuwa, atau semacamnya, ada satu game hack and slash yang pernah dibuat oleh Zune juga, yaitu Bujingai. Sebelumnya aku udah bikin video main game ini walaupun sekedar nyobain aja ya. Wah, apa tuh? Gue nggak tahu mencet apaan. Setelah itu udah aku lupakan game ini. Tapi baru-baru ini aku balik cek game ini lagi karena ya aku lagi iseng pengen main game retro atau PS2 dan belum aku tamatin juga gitu, ngerti kan? Jadi aku main bukan sekedar nostalgia aja gitu dan nge-replay game, tapi ya pengen coba game yang beneran belum aku mainin gitu. Dan akhirnya aku coba tamatin game ini, dan setelah tamat aku pun bahkan sampai nonton creditsnya. Dan ternyata Zune bekerja di bagian konsep desain, 2D, dan efek. Selain Zune yang membuat game ini unik, penyanyi terkenal yaitu Gek menjadi model protagonisnya Lau. Selain itu, kalian juga bisa buat video intro sendiri loh. Yap, gameplay kalian akan menjadi opening intro. Jadi kalau kalian mainnya cupu, bakalan malu banget. Game ini terinspirasi dari film Material Arts Hong Kong ya, atau Wuxia. Jadi untuk kalian yang saat masih kecil nih ya, suka nonton Jet Li, Ip Man, Jackie Chan, atau semacamnya, akan suka dengan cutscene dan gameplaynya. Tapi untuk kalian yang belum pernah tahu soal film ini, ya biasanya Gen Z ya, banyak yang nggak tahu soal film Jackie Chan atau lainnya yang bergenre seperti ini, akan terasa aneh melihat protagonis yang selalu bergaya dan pose gitu. Oh, ini gua. Enggak, gua nggak maksud meledek kata apa, tapi jujur, ini ngingetin gua sama film Jet Li. Pendapat aku tentang game ini unik dan Android banget ya. Maksud aku ya, saking Androidnya dulu saat kita main di rental PS ya, saat masih kecil ya, game ini nggak pernah kedengaran sama sekali, dan bahkan kita nggak pernah tahu kalau game ini ada gitu. Dan yang membuat ini unik, di tahun game PS2 itu jarang banget loh ada sistem clashing. Ya, ngadu pedang yang satisfying banget. Biasanya saat kita main hack and slash itu hanya sekedar pukul, tangkis, dan menghindar. Bahkan game seperti Devil May Cry pun tidak bisa ngadu pedang di gameplay. Karena sampai membawa gag, sudah pasti game ini sangat ambisius yang membuat para developer harus melangkah di luar batas kemampuan mereka. Termasuk Zune juga yang stuck kebingungan bagaimana cara membuat efek yang smooth, stylish, dan keren. Lebih lucunya, programmer dan beberapa member yang membuat game juga khawatir apa mereka bisa membuat sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka. Maksudku, lihat aja, game yang mereka buat sebelumnya bersama Zune dari genre game bola, turn-based, tiba-tiba jadi hack and slash. Tapi pada akhirnya mereka berhasil, Zune berhasil membuat efek yang keren, satisfying, dan member lain berhasil membuat sistem adu pedang yang unik dan epic. Maksud aku lihat ini, apa kalian pernah lihat game yang bisa adu pedang di udara? Ini gameplay loh, bukan cutscene ya. Zune sempat bilang bahwa game ini akan ada lanjutannya, tapi sayangnya di cancel. Disappointed!
Walaupun mempunyai sistem unik, gerak cepat, dan action yang seru, game ini punya kelemahan yang sangat besar, yaitu platform dan kameranya. Jujur, yang membuat aku kesal di game ini bukan karena musuhnya yang sulit, tapi lompat dan manjat platformnya yang membingungkan, tau gak? Jadi sulit sekali untuk mencari jalannya kemana gitu. Ditambah dengan kamera yang sulit dikendalikan saat lompat platform tersebut. Jadi bingung gitu, ini tambah kemana kita, atau ya tambah pusing dan ribet juga gitu. Selain platform dan kamera sebagai kekurangan ya, story-nya juga aneh dan kurang bagus. Tapi hey, saat kita main game, hal utamanya selalu gameplay kan. Bahkan saat kita masih kecil main PS sekedar mukul musuh terasa seru banget kan ya. Jadi aku rasa soal story ya biasa aja sih, gak ada yang peduli. Jadi walaupun jelek juga ya biasa aja. Jadi kalau kalian tanya aku ya, apakah game ini rekomen nggak? Kalau menurut aku sih, yes, rekomen. Untuk mencari sensasi dan keseruan baru. Karena aku yakin kalian belum pernah main game ini walaupun sudah main PS2 jutaan kali. Tapi soal replayability, nggak, no. Melihat platform stake-nya yang ribet udah bikin aku males untuk mengulanginya lagi gitu, ngerti gak? Seperti ya ibaratkan kayak God of War 1 gitu. Ada di mana bagian platform yang kalian manjat itu di neraka, dan itu saking bete-nya, saking susahnya, saking malesnya, jadi males banget untuk ngulang lagi main God of War 1 gitu. Dan itu seperti itu rasanya gitu. Tapi untuk reply lagi ya melawan bos pastinya selalu seru. Karena itu ya biasanya aku selalu nge-reply yang di stage bos terakhir, karena ya ngadu pedang itu seru banget. Karena sistemnya adu pedang yang satisfying banget. Jadi ya lebih lucunya aku mainin game ini di handphone menggunakan emulator. Jadi itu aja untuk pembahasan hari ini ya. Memang agak oot ya. Kenapa? Karena ini bukan tentang Toho, tapi ya setidaknya masih ada Zunnya dan ada Tohonya juga mungkin karena ada Zunnya di situ. Tapi ya nggak apa-apa. Jarang-jarang banget kan ya aku bahas sesuatu yang di luar Toho gitu. Oke, kalau gitu sampai di sini aja. Kalau bisa like, subscribe, dan sampai jumpa lagi dengan aku Ricky di video selanjutnya. Goodbye.